Selamat datang channel Trading for Beta Life. Hari ini ISG turun 0,91% ke angka 7.716. Dan di video ini saya cuma analisa satu emiten cara pergerakan saat ini masih bergerak downtrend, tapi ternyata BlackRock sudah mulai masuk akumulasi kembali. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan di-upload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa saham Telkom yang jika kita lihat saat ini kembali turun di bawah garis EMA 50 dan harga 3000. Jadi minggu lalu Telkom sempat bangkit berhasil naik di atas harga 3000 dan garis EMA 50, tapi belum sempat menyentuh 3150, baru di sekitar harga 3130 Telkom minggu ini sudah mulai melemah. Dan kemarin malah sempat gap down dan berada di bawah 3000. Hari ini masih lanjut turun 1% lebih ke 2900. Jadi secara pergerakan Telkom masih belum oke secara tren. Dan jika kita lihat broker summary, 3 hari terakhir asing kembali keluar dengan jumlah lumayan besar. Dan di broker summary pun penurunan 1% lebih ini ada distribusi. Jadi secara teknikal, hati-hati Telkom masih ada potensi untuk kembali turun ke zona sekitar 2800 sampai 2870. Jadi untuk target penurunan terdekat, Telkom masih ada potensi ke 2850 sampai 2870. Tapi kemarin kalau pemberitaan dengan judul mereka yang pakai momentum untuk serok saham Telkom. Jadi kita baca sekilas ketika pemberitaan ini dari data terminal Bloomberg tanggal 22 Oktober kemarin, BlackRock tercatat menambah sebanyak 3,61 juta lembar saham Telkom pada Oktober ini. Hal itu membuat BlackRock memiliki sebanyak 1,42 miliar lembar saham Telkom. Selanjutnya JP Morgan juga mulai melakukan akumulasi. Dan secara total JP Morgan telah mengoleksi saham Telkom sebanyak 678,69 juta lembar per Oktober. Jadi masih ada beberapa investor besar dunia yang melakukan akumulasi di bulan Oktober ini. Tapi tetap saja secara teknikal, walaupun banyak akumulasi yang dilakukan investor besar dunia, secara tren saat ini masih ada potensial untuk kembali melemah. Jadi apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy karena melihat investor besar masih lakukan akumulasi di bulan Oktober ini, lebih oke coba tunggu di zona sekitar 2800 sampai 2850. Jadi tunggu Telkom mengetes target harga ini, apabila masih bertanda rebound baru coba spekulatif buy. Tapi walaupun spekulatif buy, tetap jadikan harga 3000 dan garis EMA 50 yang saat ini masih berupa resisten untuk target take profit jangka pendek apabila ternyata Telkom tetap kesulitan untuk naik di atas 3000. Karena ingat, walaupun berhasil rebound, secara teknikal Telkom masih belum aman jika belum terkonfirmasi berhasil naik di atas garis EMA 50 150. Jadi untuk yang sudah punya saham Telkom, usaha harus hati-hati. Secara teknikal Telkom masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan. Oke, saya akan coba analisa saham Main. Setelah semalam saya baru analisa JPFA dan Cepin. Untuk hari ini saya update saham Main. Main bisa kita lihat hari ini masih lanjut naik. Dan kenaikan hari ini membuat Main kembali mencoba untuk break resisten di harga 900. Resisten ini merupakan resisten kuat karena sebelumnya juga sempat dites beberapa kali masih gagal break. Dan sempat malah mengetes kembali atau turun kembali ke garis EMA 50. Jadi secara teknikal Main untuk tren jangka menengah masih oke, masih bergerak sangat uptrend. Dan candle hari ini memang tidak begitu oke, ada shadow ke atas dan malah ada shadow ke bawah juga. Dan jika kita lihat broker summary untuk Main pada kenaikan hari ini, bisa kita perhatikan kenaikan 3% lebih ini malah ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Dan asing satu minggu ini terpantau juga mulai keluar, walaupun memang jumlah tidak besar. Jadi untuk Main, apabila teman-teman sudah dapat di sekitar 800, saya harus pertimbangkan 900. Apalagi kenaikan hari ini bisa kita lihat ini malah ada distribusi. Jadi tetap apabila masih gagal break 900, secara pergerakan Main masih akan sideways, masih ada potensi satu kembali turun di bawah 850. Jadi masih ada potensi untuk kembali menuju harga 800 yang saat ini tepat di garis EMA 50. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau coba ikut entry saham Main, wait and see dulu. Apabila ternyata masih gagal break, lebih oke menurut saya tunggu kembali di sekitar support EMA 50. Daripada paksakan untuk entry di sekitar 900 dan ternyata Main gagal break dan mulai melemah kembali. Sedangkan untuk teman-teman sudah dapat di harga bawah, menurut saya masih oke apabila teman-teman masih mau hold dan bisa jadikan 800 untuk trail stopnya. Selanjutnya saya coba analisa saham Indi. Saham Indi bisa kita lihat secara teknikal dalam beberapa minggu ini memang mulai sideways juga karena memang gagal break 1800, sempat melemah, tapi bisa kita lihat sampai saat ini Indi masih mencoba untuk bertahan di harga 1680. Jadi ini masih berupa support, sebelumnya mengetes masih bisa rebound, tapi belum sempat mengetes 1800, baru sekitar 1760 ini mulai melemah.
hari ini masih mencoba untuk bertahan di harga 1680. Dan untuk tren jangka menengah juga Indi sebenarnya masih oke. Bisa kita lihat saat ini masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Garis EMA 50 jika kita lihat saat ini tepat di 1600. Dan untuk Indi bisa kita perhatikan di sini, asing dalam beberapa hari terakhir sudah mulai masuk walaupun jumlahnya tidak besar. Di broker summary kenaikan 2% lebih ini terpantau ada akumulasi. Jadi untuk Indi, secara tren apabila teman-teman sudah punya, misalnya saat ini masih bisa di hold, dan saya lihat memang masih ada potensi untuk kembali naik mengatas 1800, kan memang secara tren masih oke, dan belum terlihat ada distribusi besar. Tapi untuk teman-teman yang saat ini ingin coba entry saham Indi, lebih oke apabila memang bisa dapat atau tunggu di sekitar garis EMA 50. Karena sebelumnya juga Indi sempat turun mendekati garis EMA 50. Dia lebih oke daripada paksakan untuk entry di harga atas, kan secara pergerakan saat ini masih sideways, dan walaupun ada akumulasi juga akumulasi tidak besar, sehingga saya lihat masih ada potensi untuk mendekati garis EMA 50. Apabila teman-teman belum sempat entry, lebih oke coba tunggu di garis EMA 50. Apabila terpantau Indi mendekati atau mengetes garis EMA 50 bisa bertanda rebound, boleh coba ikut entry untuk swing dengan target jangka pendek di 1750 sampai 1800. Dengan target lebih jauh di 1880 sampai 1930. Selanjutnya saya coba analisa saham GJTL yang bisa kita lihat hari ini GJTL kembali naik 2% lebih ke harga 1245. Bisa kita perhatikan di sini, sebelumnya GJTL memang oke, berhasil rebound dari garis EMA 50, sempat naik beberapa kali mengetes 1300, ini belum terkonfirmasi break, sempat melemah di bawah garis EMA 50. Setelah melemah di bawah garis EMA 50, belum sempat menyentuh garis EMA 140, baru di sekitar harga 1200, GJTL mulai bertahan dan rebound. Tapi dalam 1 minggu terakhir ini, GJTL masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 50 yang saat sudah berubah menjadi resisten di sekitar 1230. Tapi menarik, kenaikan hari membuat GJTL sekarang berada di atas garis EMA 50. Walaupun memang ini belum terkonfirmasi break, tapi jika kita lihat besok terkonfirmasi GJTL berhasil naik kembali di atas garis EMA 50, secara pergerakan GJTL akan mulai uptrend kembali. Dengan target kenaikan terdekat tetap di 1300, karena sampai saat ini masih berupa resisten lumayan kuat. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan, kenaikan hari ini asing masih terus keluar dari saham GJTL. Tapi di broker summary kenaikan 2% lebih ini terpantau masih ada akumulasi walaupun jumlahnya tidak besar. Jadi untuk GJTL apabila teman-teman ingin coba pantau, menurut saya tetap wait and see kembali di 1230. Lihat apakah 1 minggu ke depan GJTL kuat berada di atas 1230. Apabila masih bisa bertahan, bisa coba entry dengan target terdekat di 1300. Atau apabila ternyata masih gagal break, sebaiknya tunggu kembali di sekitar 1200 sampai 1180 untuk entry di sekitar daerah support ini. Sedangkan untuk teman-teman sudah punya, menurut saya GJTL masih layak untuk di hold selama masih kuat berada di atas garis EMA 150. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.